What's the time? Playtime! S-M-I-L-E every day! When you are down and out, No need to frown and pout. smiley players here to stay. S-M-I-L-E every day! The wind's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Assalamualaikum. Catnap! Please, help us go to sleep, We Catnap! need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Adegan dibuka dengan sebuah adegan iklan yang menampilkan sebuah produk baru dari perusahaan mainan yang bernama Playtime Co. Awalnya kelihatan normal-normal saja, sampai suatu ketika adegan pun berubah menjadi tengah malam dan di situ terlihat ada beberapa makhluk kucing yang tadi sempat ditampilkan di awal video ya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia sangat ketakutan sehingga tidak bisa tidur pada saat itu. Lalu temannya satu lagi bilang bahwa, "Hei, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," gitu katanya. Karena di situ sedang angin kencang ditambah dengan petir yang besar, membuat mereka semua ketakutan dan tidak bisa tidur. Sampai suatu ketika terdengar suara ketukan pintu yang entah dari siapa. Dan tiba-tiba ketika pintunya terbuka, muncul sosok bayangan yang rupanya itu adalah seekor kucing. Dan dia bernama Catnap. Semua makhluk di situ pun terlihat sangat senang karena mengira si Catnap itu datang untuk membuat mereka semat tertidur pulas. Namun justru hal yang negatif pun terjadi, guys. Mereka malah terkena hipnotis setelah si Catnap mengeluarkan aroma-aroma kegelapan dari dalam mulutnya. Dan rupanya iklan tersebut rupanya sedang dibicarakan oleh si pembawa berita ini, guys. Pembawa berita tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang membeli boneka Catnap ini pasti mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Karena meranggapi hal ini, orang tua dari seluruh negeri pun mulai melakukan protes kepada pihak Playtime Co. Mereka pun memaksa agar pihak Playtime Co. ini menghapus peredaran boneka Catnap dari Smiling Critters. Dan Poppy Playtime Chapter 3 resmi dimulai. Are not safe with Catnap. Karakter kita yang di episode sebelumnya yang mengalami cedera buruk mulai kehilangan kesadarannya. Sampai suatu ketika
Catnap menemukan kita dan langsung membuang kita ke area pemadat sampah. Karena nama dari karakter kita ini tidak diketahui, jadi gua bakal sebut aja dia sebagai Ridwan ya guys. Jadi si Ridwan itu dimasukin ke dalam area pemadat sampah sama si Catnap guys. Nah si Ridwan yang sudah sadar pun langsung bergegas keluar dari tempat area tersebut sebelum dia juga ikut digiling bersama sampah. Dan dia pun kembali meneruskan perjalanannya yang cukup panjang serta harus menghadapi puzzle demi puzzle. Nah jadi untuk puzzlenya ini gua nggak bakal bahas ya guys, karena puzzlenya itu banyak cuy, pusing gua. Jadi gua hanya fokus ke cerita aja ya teman-teman. Jadi si Ridwan ini menemukan sebuah telepon yang kemudian ketika diangkat dia mendapati ada sosok yang tidak dikenal yang akan bersedia untuk membantu si Ridwan. Sosok yang tidak dikenali ini memperkenalkan dirinya sebagai Oli. Dia berkata dia memiliki akses di beberapa pabrik di Playtime Co ini. Setelah sampai di tempat kereta berguling, di situ Oli memperingatkan kepada Ridwan untuk tidak membenci Poppy. Karena baik maupun dirinya atau Poppy, dia tetap membutuhkan orang seperti Ridwan untuk menyelesaikan sebuah misi yang akan menyelamatkan semua orang. Lebih lanjut, si Oli pun memberitahu kepada Ridwan perihal mengenai Playcare yang merupakan tempat bagi smiling creatures. Hanya saja tempat itu pun sekarang dijadikan tempat berburu lagi oleh Catnap. Dan sekarang ketujuh temannya itu sudah tidak ada guys. Berlanjut si Oli pun menyuruh Ridwan agar dia menaiki kereta yang mengarah langsung ke tempat Playcare. Selama di perjalanan, si Ridwan pun menonton pidato yang dibawakan oleh si Elliot Ludwig. Ya kalian sudah pasti tahu lah ya, Elliot Ludwig itu merupakan seorang pendiri dari Playtime Co ini. Di situ dia mengumumkan bahwa Playcare itu merupakan tempat bermain, sekolah, dan juga sekaligus rumah bagi anak-anak. Elliot Ludwig melakukan semua ini semata-mata hanya untuk mengukir wajah senyuman bagi anak-anak. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co, I announce Playcare. Singkat cerita, Ridwan pun tiba di tempat Playcare, yang dimana di depannya ada 3 patung dari maskot Smiling Creatures itu sendiri. Sesampainya di situ, Oli kembali menelpon si player dan segera menyuruh player untuk menuruni tangga karena di situ dia sudah memberikan kunci di tempat kirimannya. Kunci ini pun berfungsi untuk membuka pintu yang mengarah ke pabrik gas yang berwarna merah. Setelah masukinya, di situ player melihat kalau ada poster yang menghimbaukan bagi seluruh staf di sini untuk memakai masker ketika memasuki ruangan gas berwarna merah. Di situ Oli menyebutkan kalau ini merupakan praktik kejam yang pernah dilakukan di dalam pabrik ini. Tugasnya si Ridwan adalah untuk memindahkan gas yang berwarna merah dari yang tadinya ke kanan menjadi ke paling kiri. Dengan sebuah Graphics baru yang berwarna ungu, si Ridwan pun dapat menyalakan konsol dan memindahkan gas merah dari yang tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Namun hanya beberapa saat setelah melakukan itu, ada yang mematikan listrik dalam pabrik sehingga membuat Ridwan itu gagal memindahkan gas merah ke tabung kiri. Hal ini mengharuskan si Ridwan untuk mencari generator dari gedung lain dengan harapan supaya dapat menyalakan daya listrik di pabrik itu. Dimulai dari bangunan Home Sweet Home atau panti asuhan, si Oli pun memberikan kunci akses untuk menuju Home Sweet Home. Namun sesaat setelah Ridwan memasuki area itu, Ridwan pun terkena gas merah yang membuatnya mengalami delusi terjebak di sebuah labirin yang tak berujung yang sangat mematikan. Di sana, si Ridwan mendengar sebuah radio mengenai tubuh seorang bocah yang sudah tak bernyawa ditemukan di kediaman Elliot Ludwig. Dan bagaimana pihak Playtime Co menyayangkan tuduhan buruk seperti ini dapat mencoreng nama Elliot Ludwig. Karena seperti yang kita ketahui, si Elliot Ludwig ini dikenal sebagai orang yang setia dan sayang kepada anak-anak. Oke, berlanjut. Jadi setelah melewati berbagai macam lorong-lorong yang dipenuhi dengan cakaran maut, Ridwan akhirnya sampai di sebuah ruangan di ujung lorong dan di situ dia memutar VS tape yang telah dia temukan.
Jadi video itu isinya mengenai sambutan untuk para pekerja di Playtime Co ini ya. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, Bersamaan dengan berubahnya sosok Hagiwagi di layar, ucapan itu pun berubah menjadi ancaman ketika sosok Hagiwagi tersebut keluar dari layar dan mulai mengejar kita. welcome home. Pada akhirnya, si Ridwan pun berhasil bebas dari pengaruh gas merah. Mendapati dirinya berada dalam Home Sweet Home, ia pun melanjutkan tugasnya untuk mencari generator cadangan. Gas merah masih bisa ditemukan menyebar di beberapa area Home Sweet Home. Untungnya dia mengetahui bahwa ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan gas merah. Dan di sini, si Ridwan pun memakai masker untuk menelusuri area yang dipenuhi oleh gas merah tersebut. Dengan main Tamiya, berjalan di area-area super gelap dan menyelesaikan sekian banyak puzzle, pada akhirnya si Ridwan berhasil mengaktifkan generator cadangan di Home Sweet Home. Lalu si Ridwan pun beranjak keluar dari Home Sweet Home. Namun sesaat setelah dia keluar dari Home Sweet Home, No! Let go! They didn't do anything wrong! We're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. tiba-tiba Kisi-Misi menyerang kita dari arah belakang. Namun sebelum hendak diserang oleh si Kisi-Misi, Poppy memberitahu bahwa Ridwan merupakan teman mereka. Sadar ketika si Ridwan membutuhkan penjelasan sembari menarik platform yang akan bawa mereka naik ke atas, di situ Poppy memberitahu bahwa musuh terbesar mereka adalah si Prototype. Jadi semua makhluk yang ditemui oleh Ridwan sepanjang perjalanan itu merupakan anak buah dari si Prototype. Dan ia membutuhkan si Ridwan untuk menghentikan teror yang mengerikan ini. Bila sebelumnya ia membiarkan si Ridwan pergi, maka mereka berdua pasti sudah mati di tangan Prototype. Setelah menyalakan daya cadang kubah, mereka bertiga pun turun kembali. Tempat Poppy berjanji akan membantu Ridwan untuk mengalahkan Prototype. Alasan mengapa si Poppy itu memilih kita untuk membunuh si Prototype, karena si Poppy itu tahu guys kalau kita tuh sudah terbukti dalam menangani berbagai macam masalah. Terlebih lagi saat kita mengalahkan si Hagiwagi dan juga Mommy Longlegs, serta menolong si Poppy membebaskan dirinya dari dalam lemari kaca. Tidak lama lagi, si Ridwan akan segera berhadapan langsung dengan Catnap. Masalah terakhir yang harus diselesaikan oleh mereka yaitu adalah berhadapan dengannya sebelum berhadapan sama si Prototype. Untuk itu si Poppy menyarankan kepada Ridwan untuk menunggu panggilan dari Ollie untuk mendapatkan perintah baru darinya. Ollie pun kembali menghubungi si Ridwan dan melaksanakan perintahnya. Ridwan pun mencoba untuk memasang kabel para colokan yang berada di bawah patung. Berikutnya, supaya pengisian daya listrik ini cepat penuh, si Ridwan perlu mencari generator lain di dalam sekolah. Memasuki area sekolah menggunakan kunci yang dibawa oleh Ollie. Di situ Ridwan mendengar ada sambutan dari salah satu maskot guru yang bernama Mr. Light. Screams will sound like theirs too. I look forward to finding out.
Melihat keberadaan si Ridwan, Miss Delight pun berpikir kalau itu merupakan pekerja dari Playtime Co. yang ia kira sudah mati. Dan si Miss Delight ini juga sering ngomong sama sesuatu yang dia sebut sebagai Barb. Tapi bagaimanapun juga, Miss Delight menyuruh si Ridwan untuk meninggalkan sekolah ini demi kebaikan si Ridwan itu sendiri. Karena Miss Delight tahu bahwa Catnap tidak akan menyukainya di sini. Ridwan yang tidak mau mendengarkan kata Miss Delight tersebut terus melakukan penelusuran di dalam sekolah itu. Dan tentunya hal ini membuat Miss Delight marah besar. Di saat si Ridwan sedang memasang generator cadangan, tiba-tiba Miss Delight muncul dan ingin membunuh Ridwan. Miss Delight hanya akan bergerak apabila pergerakannya tidak diketahui. Hal ini mengharuskan si Ridwan untuk segera mencari jalan keluar sembari melihat Miss Delight dari arah belakang. Setelah menghadapi Miss Delight secara mati-matian, Ridwan akhirnya berhasil membunuh Miss Delight dengan cara menimpanya di depan pintu shutter.